بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفرته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya yang sangat-sangat banyak kepada kita semua, khususnya nikmat yang paling berharga, paling bernilai dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aktivitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada pagi hari ini, kita awali hari kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, salat fardu subuh berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung tema kita beberapa waktu yang lalu, yaitu tema membina generasi pemimpin, yang mana kita sudah berbicara tentang sebuah sistem pendidikan di dalam sejarah Islam, di dalam keemasan dan juga kejayaan masa-masa keemasan Islam, yaitu sistem pendidikan yang disebut dengan kutab. Kita sudah berbicara seperti apakah sistem tersebut, seperti apakah murid-muridnya, seperti apakah guru-gurunya, seperti apakah metode-metode pendidikannya, kemudian seperti apakah gambaran daripada pendidikannya, dan seperti apakah materi-materi yang diajarkan di dalamnya, sehingga hal tersebut bisa membuat seorang anak itu lahir luar biasa, yang di kemudian hari mereka ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi tokoh yang berpengaruh, ada yang ilmunya sampai hari ini dirasakan oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi sampai hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kemarin itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah merupakan sebuah jenjang yang kita sebut dengan jenjang pendidikan dasar. Setelah mereka mengucap pendidikan dasar tersebut atau pendidikan kutab tersebut, maka yang mereka lakukan kemarin umurnya dari umur 5 tahun sampai umur 12 tahun, ya, yang hari ini disebut dengan sekolah dasar. Maka mereka pun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak penuntut ilmu tersebut
mereka akan melakukan sebuah perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Itulah yang disebut dengan rihlah fi talabil ilmi. Itulah yang di dalam sistem pendidikan tersebut disebut dengan rihlah fi talabil ilmi, melakukan perjalanan, ya. Jadi yang namanya melakukan perjalanan ini dia mesti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Jadi beda dengan hari ini. Hari ini cukup dengan duduk manis di rumah, buka laptop, kemudian belajar online dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya enggak jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kalau kita membaca sejarah para penuntut ilmu dan juga orang-orang belajar pada waktu itu, maka akan kita dapati yang namanya rihlah tersebut, ya. Rihlah, berjalan, melakukan perjalanan. Bahkan ada yang sampai ribuan kilometer mereka berjalan. Bahkan ada yang sampai beberapa kali keliling dunia. Ya, di antaranya adalah misalnya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, tafa al-Imam Ahmad ibnu Hanbal ad-dunya marratain. Imam Ahmad ibnu Hanbal selepas beliau mengecap pendidikan di kitab tersebut, maka beliau melakukan satu perjalanan yang panjang luar biasa. Tafal Imam Ahmad ibnu Hanbal ad-dunya marratain. Imam Ahmad ibnu Hanbal sidin keliling dunia 2 kali. Keliling dunia, Pak, bukan keliling daerah, ya. Bukan keliling kampung ke kampung lain, tidak. Ini keliling dunia. Ya, ini jaraknya ribuan kilometer, ya. Jadi bukan 10-20 kilometer. Dan bahari itu bukan semuanya orang kaya, ya. Kalau punya kendaraan, punya kuda itu orang kaya. Kalau kita lihat bagaimana manaqib kehidupan mereka tersebut, rata-rata orang yang tidak berada. Kalau yang namanya orang tidak berada itu yang namanya melakukan perjalanan ya dengan apa? Jalan kaki. Subhanallah, dengan berjalan kaki, ya. Maka terkadang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika sampai di sebuah tempat yang dituju tersebut, ternyata orang yang dicari tidak ada. Orang yang dicari tidak ada. Bahkan ada seorang seorang ulama juga, subhanallah, beliau mencari satu nama saja selama 14 tahun. Satu nama, subhanallah. Kemarin kita sudah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 100 tentang masalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah jalan dia mati, meninggal dunia. Jadi ketika membaca ayat ini, seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, murid beliau sendiri yang bernama Taus, ini mencari tahu ini siapa orangnya, berkenaan dengan apakah ayat ini turun, siapakah pelakunya, siapakah tokoh daripada orang ini, daripada ayat ini, siapa yang berhijrah di tengah jalan dia mati. Maka untuk mencari satu nama tersebut, beliau melakukan perjalanan selama 14 tahun. Bayangkanlah. Siapa namanya? Damrah bin Jundab radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki yang renta berumur 85 tahun. Yang ketika semua kaum muslimin berhijrah menuju kota Madinah, Sidin tertinggal serongan. Sidin tertinggal. Kenapa demikian? Karena kondisi sudah udzur, sudah tua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan kepada orang tua pada waktu itu yang tidak mampu melakukan perjalanan untuk tetap di kota Mekah. Tapi ketika ayat yang berikutnya turun, wala yahtaduna sabila, mereka tidak tahu jalan. Jadi di antara rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena mereka tidak tahu jalan. Maka Damrah bin Jundab radhiyallahu taala anhu ini, Sidin merasa bahwa Sidin tahu jalan. Aku tahu jalan ya Sidin.
Apakah rukhsah ini juga termasuk diriku juga termasuk dalam rukhsah ini atau tidak? Sehingga beliau pun ragu-ragu dan beliau berkeyakinan bahwa rukhsah ini tidaklah termasuk dalam kategori diri beliau, sehingga beliau pun bertekad untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sang keluarga sudah menangati, sudah pian karena susah tulak, pian sudah tua, kada mampu berjalan. Pas belum sampai 7 kilo sampai di Tan'im, beliau pun meninggal dunia. Yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sang keluarga pun mengatakan, Damrah bin Jundab, kita ini, orang tua kita ini tidak menyempurnakan pahalanya berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kabar ini sampai ke kota Madinah, para sahabat di antara mereka juga ada yang mengatakan seperti itu. Damrah bin Jundab tidak menyempurnakan pahala hijrahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menjawab, membantah daripada sangkaan-sangkaan orang-orang tersebut dengan mengatakan, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari rumahnya, keluar dari rumahnya menuju kepada Allah dan juga Rasulnya, namun di tengah jalan dia meninggal dunia, maka ujar Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menjamin pahalanya tersebut. Jadi mencari nama seorang Damrah bin Jundab ini 14 tahun. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang seperti inilah sifat dan juga ciri daripada mencari ilmu. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, kata beliau apa? Ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi juga salah satu murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang luar biasa, punya majelis ketika para sahabat masih hidup pada waktu itu. Beliau punya majelis sendiri, ya. Dulu tidak ada yang berani punya majelis. Kalau sahabat masih hidup nggak ada yang berani di antara tabi'in itu yang buka majelis. Tapi Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, beliau punya majelis sendiri, punya halaqah ilmu sendiri. Ditanya oleh seseorang kepada beliau, wahai Asy-Sya'bi, min aina laka hadzal ilm? Begitu dalamnya, begitu luar biasanya ilmu seorang Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, sehingga seorang laki-laki bertanya kepada beliau, min aina laka hadzal ilm? Dari mana engkau dapatkan ilmu ini wahai Asy-Sya'bi? Artinya pemahaman yang luar biasa, yang istilahnya hampir setara dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata beliau? Binafyil i'timadi. Hendaknya seseorang menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah. Nah, ini syaratnya. Ini syarat mutlak bagi orang yang menuntut ilmu. Dia harus hanya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sayri fil bilad. Nah, ini syarat yang kedua kata beliau. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang kokoh, ilmu yang berkah, ilmu yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sayri fil bilad. Hendaknya ia melakukan perjalanan ke negeri-negeri. Subhanallah. Kalau kita membaca sejarah perjalanan bagaimana para penuntut ilmu tersebut, luar biasa. Ada yang terombang-ambing di laut sampai kapalnya pecah. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau, berhari-hari tidak makan dan juga tidak minum. Bahkan ada di antara mereka yang hampir mati kelaparan. Subhanallah. Orang hari ini, subhanallah, kada ada apa-apanya lah. Kita berangkat ke Pulau Jawa naik pesawat, berangkat ke Sumatera naik pesawat, naik mobil AC, turun dari mobil masuk bandara AC lagi, naik pesawat AC lagi, turun di bandara di sana tujuan naik pakai AC lagi. Semuanya pakai AC, nyaman seberataan. Anda kelaparan, tinggal di bandara ada berjualan orang, jual makanan dan lain sebagainya, lengkap sekarang fasilitas. Namun itu pun juga tidak membuat orang hari ini melebihi ketakwaannya daripada orang lain. Subhanallah. Seharusnya kan kita harus lebih bertakwa dari orang dahulu. Seharusnya kita lebih beriman daripada orang dahulu, karena begitu luar biasanya fasilitas
yang dimiliki oleh orang hari ini dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa, seharusnya itu justru menjadi mereka lebih berilmu dari orang dahulu. Tapi kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang jadi masalah. Kenapanya ini yang jadi masalah yang harus kita ketahui, yang kita pelajari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, beliau menceritakan pengalaman beliau, ya ini tadi selepas dari kutab tadi, pendidikan dasar tadi, beliau melakukan pengembaraan menuntut ilmu. Safartu fi talabil hadithi was sunnati, aku melakukan perjalanan dalam mencari hadis dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila thughur, menuju ke tempat thughur. Thughur itu artinya perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang lain, wilayah kaum muslimin dengan wilayah lain. Jadi sampai ke ujung di sini berjalan. Ini berjalan, Pak, bukan naik kuda, bukan naik onta, ini berjalan. Safartu, aku melakukan perjalanan dalam mencari hadis Nabi dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke wilayah perbatasan, kata beliau. Wasyamat, kemudian di wilayah Syam. Sini dari mana, Pak? Imam Ahmad orang mana? Orang mana kira-kira? Ada yang tahu lah Sidin lahir di mana? Witan Sidin di mana? Di Baghdad. Di Baghdad. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika di Baghdad, beliau pertama kali belajar hadis dengan Imam Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, seorang qadhi yang luar biasa pada masa Khalifah Harun al-Rashid, ya, Khalifah Harun al-Rashid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, safartu fi talabil hadis was sunnati ila thughur. Aku melakukan perjalanan untuk mencari hadis dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke wilayah perbatasan. Wasyamat, kemudian wilayah Syam. Baghdad Syam itu jauh, Pak, ribuan kilometer itu. Baghdad dengan Syam itu ribuan kilometer. Wassawahil, sampai ke tepi pantai. Subhanallah, rupanya di sana ada. Kenapa demikian? Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebar ke seluruh penjuru negeri, bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah saja, tapi menyebar ke seluruh negeri. Sehingga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersebar ke seluruh negeri. Wasyamat, wilayah Syam. Syam itu luas, Pak. Hari ini Syam menjadi 4 negara. Palestina, Suriah, Yordania, apalagi sebetulnya, Lebanon. Ada 4 negara. Itu Syam, 4 negara hari ini. Wal Maghrib, dan juga wilayah barat, ya, wilayah barat, wilayah Cordoba, wilayah Afrika, ya, Afrika itu wilayah barat dari Baghdad sampai ujung Mauritania, Afrika Utara, paling ujung Afrika Barat. Nah, itu adalah wilayah kaum muslimin. Amerika kada ada lagi, benua Amerika kada ada lagi kisahnya, ya. Kemudian kata beliau wal Jazair, dan juga wilayah Al-Jazair, wa Makkah wal Madinah, Mekah dan juga Madinah, wal Iraqin, dan juga wilayah Irak, wa ardu Hauran, dan juga wilayah Hauran, wa Faris, dan juga wilayah Persia. Persia di sini maksudnya wilayah kekuasaan Persia yang pernah dikuasai oleh Persia, sampai daerah Bukhara, sampai daerah Naisabur, sampai daerah perbatasan, sampai perbatasan Cina sana. Bayangkan, ini berjalan kaki bertahun-tahun. Wa ardu Hauran wa Faris wa Khurasan, dan wilayah Khurasan. Khurasan ini wilayah Afghanistan, ya, wilayah Afghanistan dan juga sekitarnya. Wal Jibal, wilayah-wilayah pegunungan, Jersidin. Wal Atraf, dan juga di ujung-ujung dunia, penjuru-penjuru dunia. Subhanallah. Sampai setelah itu beliau pulang, menetap di Baghdad, menulis kitab yang disebut dengan Musnad Imam Ahmad. Itu adalah kitab hadis sebelum adanya kitab Sahih Bukhari pada waktu itu. Jadi Imam Bukhari itu belum masih di bawah daripada Imam
Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada lagi seorang ulama salaf, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, subhanallah. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama hadis, seorang ulama yang luar biasa, jarh wa ta'dil, dalam sisi ilmu jarah dan juga ta'dil, ilmu kritik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya yang dikritik ini adalah sanad dan juga matan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikisahkan oleh anak Sidin, an Abdurrahman. Anak Sidin ngarannya Abdurrahman. An Abi, dari abahku, ujar Sidin. Dari abahku bercerita, yakni al-Imam Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Munzir al-Hanzali Ar-Razi rahimahullah. Seorang ulama yang tersohor di masanya. Awal sanatin kharajtu fi talabil hadith, aqamtu 7 sinin. Aqamtu 7 sinin. Tahun-tahun pertama aku keluar untuk mencari hadis, hadis itu selama 7 tahun, ya Sidin. Tahun pertama. Jadi setelah belajar di Kutab tadi, beliau melakukan sebuah perjalanan, dan perjalanan yang pertama itu adalah selama 7 tahun, kata beliau. Subhanallah. 7 tahun, Pak. Bayangkan. 7 tahun mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqamtu 7 sinin. Ahsaitu ma masyaitu ala qadami ziyadata ala alfi farsakhin. Aku mengira-ngira, aku menghitung, ya Sidin. Aku mengira-ngira, aku menghitung, ma masyaitu ala qadami, aku berjalan dengan kakiku ini. Subhanallah, berjalan dengan kakiku. Ziyadata ala alfi farsakh, lebih dari 1000 farsakh. 1000 farsakh. Satu farsakh berapa, Pak? 8 kilometer. Berarti kali 1000 berapa? 8.000 kilometer, Pak. Subhanallah. 8.000 itu ke Mekah itu, Pak. Dari sini naik pesawat ke Mekah. 8.000-an kilometer. Itu 7 tahun pertama. 7 tahun pertama. Aqamtu 7 sinin ahsaitu ma masyaitu ala qadami ziyadata ala alfi farsakh. Lebih dari 1000 farsakh. Lam azal uhsi hatta zada ala alfi farsakh taraktuhu. Dan aku senantiasa menghitung. Jadi dihitung. Jadi bukan sekedar berjalan, tapi dihitung juga berapa kilo sudah kita ini berjalan. Lah, dihitung semuanya. Subhanallah. Hatta zada ala alfi farsakh, sehingga ketika melebihi 1000 farsakh, aku pun meninggalkannya. Meninggalkannya, kata beliau. Maksudnya meninggalkan di sini artinya berhenti untuk sejenak. Amma ma kuntu sirtu minal Kufati ila Baghdad fama la uhsi kamarrah. Adapun aku berjalan dari Kufah ke Baghdad, itu aku kadang menghitungnya, ya Sidin. Kufah Baghdad itu kurang lebih puluhan kilo, 70 km lebih. 70 km, ya. Jadi bolak-balik ya 70 50 kilo itu biasa dengan berjalan kaki itu. Subhanallah. Amma ma kuntu sirtu minal Kufati ila Baghdad fama la uhsi kamarrah. Maka aku pun tidak menghitung berapa kali. Min Makkah ila Madinah marrat katsirah. Jalan kaki dari Mekah Madinah, bolak-balik Mekah Madinah itu berkali-kali sudah. Kada kehitungannya Sidin. Jadi nang ribuan kilometer itu tidak termasuk yang ini. Tidak termasuk yang ini. Yang Mekah bolak-balik Madinah itu berapa kilo? 450 kilometer, Pak. Bolak-balik. Subhanallah. Fama la uhsika marrah. Min Makkah ila Madinah marrah katsirah. Dari Mekah ke Madinah banyak sekali, kada kehitungan Sidin. Wa kharajtu minal bahrain min qurbi madinati Silah. Dan aku pun pernah keluar dari kota Bahrain ya menuju ke kota yang dekat dengan wilayah Silah ya. Wilayah Silah ini wilayah di wilayah Iran ya. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 700 km. Subhanallah. Ila Misr masyian wa min Misr ila Ramallah masyian. Kemudian dari kota Silah tersebut menuju ke Mesir berjalan kaki.
Wa min Misr ila Ramallah masyian. Dari wilayah Mesir menuju Ramallah. Ramallah itu di Palestina, yang sekarang menjadi ibu kota Palestina. Ramallah itu yang sekarang dijajah oleh Israel. Itu kurang lebih sekitar 800 km. Mesir Palestina itu sekitar kurang lebih 800 km. Itu jalan kaki. Wa min Ramallah ila Baitul Maqdis. Nah, ini sekitar 20 km. Dari Ramallah Baitul Maqdis, Ramallah Baitul Maqdis. Ya, ini bolak-balik sekitar kurang lebih 20 km. Wa min Ramallah ila Tabariyah. Dari Ramallah menuju kepada Tabariyah, wilayah Tabariyah, wilayah yang disebut dengan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan Dajjal. Di situ ada yang namanya Danau Tabariyah. Danau Tabariyah yang dimana disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika danau tersebut kering, maka itu adalah merupakan sebuah pertanda bahwa Dajjal nanti akan muncul. Ya, Danau Tabariyah. Jadi di situ ada sebuah kota yang namanya Tabariyah pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Jadi dari Ramallah ke Tabariyah, karena di situ ada perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dahulu itu subhanallah ketika mendengar di sini ada perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung melakukan perjalanan panjang, ya. Langsung melakukan perjalanan panjang, dan itu mereka sangat menikmati, Pak. Mereka berlama-lama dalam melakukan perjalanan. Kenapa demikian? Karena fadilatnya luar biasa. Malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi mereka selama perjalanan mereka. Itulah fadilat yang luar biasa, yang orang hari ini tidak akan mendapatinya cuma hanya di sekedar duduk manis di rumah saja, buka laptop, buka ini dan lain sebagainya. Tidak akan dapat seperti itu. Fadilat melakukan perjalanan panjang untuk menuntut mencari ilmu. Menurut kita hari ini, Bahari ada mendengar kisah, aku hendak belajar ke Makkah ya Siden. Sekali sampai di Makkah, bulik, bertahun-tahun juga kisahnya puluhan tahun juga di Makkah kisahnya. Sekali bulik sini jadi pengusaha, jadi pedagang sini. Sekalinya pas sampai di Makkah, niatnya hendak menuntut ilmu tadi tergiur dengan berdagang. Nah, akhirnya jadi pedagang sampai di sana, sibuk berdagang sini. Ya, si Anu puluhan tahun di Makkah sudah jadi sini kan. Sekalinya di sana berdagang aja sih gawiannya. Nah, ini orang kita lah. Ya. Lain orang Bahari, lain orang kita lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min Ramallah ila Baitul Maqdis, wa min Ramallah ila Tabariyah. Dari Ramallah ke Tabariyah, wa min Tabariyah ila Dimashq. Dari Tabariyah ke Damaskus kata beliau. Wa min Damaskus ila Hims. Dari Damaskus menuju Hims bolak-balik. Dari Hims ke Antakiyah. Antakiyah ini daerah Turki, ya. Damaskus ke Antakiyah. Min Antakiyah ila Turtus, ya, daerah Turtus. Daerah ke atas lagi di daerah menuju ke wilayah Eropa, ya. Subhanallah. Jadi ini adalah merupakan sebuah gambaran yang luar biasa, sifat yang mereka tanamkan semenjak kecil. Ini cuma sebagian kecil daripada kisah-kisah mereka yang kita baca dari kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Jadi memang ini adalah merupakan sebuah prasyarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, yang pertama adalah binafi al-i'timadi. Hendaknya seseorang itu menghilangkan ketergantungannya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Ketika seorang hamba hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka pertolongan kepada orang tersebut, kapanpun dan dimanapun dia berada. Maka bahkan ada seorang penuntut ilmu yang kehilangan bekal, yang kehabisan bekal, sampai mereka kelaparan luar biasa, Tapi karena sifat iffah mereka tidak mau meminta-minta, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Maka suatu malam penguasa wilayah tersebut dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Di situ jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa tersebut di dalam mimpi tersebut didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai fulan, tidakkah kau tahu bahwa sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di masjid ini, mereka bersama orang-orangnya telah kelaparan. Tidakkah kau memberikan pertolongan kepada mereka?" Sampai akhirnya sang penguasa itu pun juga merasa terusik dengan mimpi tersebut, dan akhirnya dia pun mengirim utusan untuk melihat siapa gerangan orang yang berada di masjid tersebut. Ternyata mereka adalah merupakan para pemuda-pemuda yang sedang menuntut ilmu, yang mana mereka kehabisan bekal sampai akhirnya mereka pun kelaparan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu juga langsung sang penguasa tersebut memberikan pertolongan dan juga bekal untuk keperluan mereka sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi subhanallah, ini adalah merupakan salah satu dari buah ketakwaan, buah karena mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain daripadanya. Wassairu fil biladi, hendaknya seseorang itu melakukan perjalanan ke negeri-negeri, ya. Jadi bukan hanya seperti, mohon maaf, katak dalam tempurung, ya. Katak dalam tempurung hanya beredar di situ-situ saja, ya, di wilayah situ saja, tidak. Tapi hendaknya dia melakukan perjalanan ke keluar. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Tapi untuk zaman hari ini tentu saja kita harus selektif, Pak. Mohon maaf, kita harus hati-hati dan juga selektif dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak kita. Karena salah dalam memilih, maka yang terjadi adalah justru sebaliknya. Bukan jalan lurus yang didapatkan, tapi jalan yang berkelok-kelok yang akan dia dapatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa sabrin ka sabril jamadi, hendaknya seseorang itu sabar sebagaimana hanya sabarnya benda mati. Subhanallah, sabar luar biasa, sabar yang tidak ada batasnya. Kesabaranku terbatas. Wah, ini bukan sabar namanya. Kesabaran terbatas katanya. Ini bukan sabar namanya. Yang sabar itu tidak terbatas. Sabrin ka sabril jamad, karena benda mati itu tidak akan mengeluh di apapun dia. Mau diapakan benda mati, dia tidak akan mengeluh. Ya, tiang listrik yang di depan itu siang kepanasan, malam kedinginan, hujan kehujanan, apakah dia mengeluh? Tidak. Karena dia benda mati. Maka begitulah sifat daripada penuntut ilmu, dia harus sabar bagaikan sabarnya benda mati. Dia tidak mengeluh. Sabar dalam menghadapi guru, ya. Bagaimana kerasnya seorang guru, dipukul guru sabar, ya. Subhanallah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Isbir ala murril jafa min muallimin." Bersabarlah engkau dalam menghadapi kerasnya pendidikan seorang guru. Kerasnya pendidikan seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena sesungguhnya gagalnya seseorang dalam menuntut ilmu itu disebabkan karena dia lari dari gurunya. Subhanallah. Kita bahari itu, subhanallah, mungkin pian juga pernah ingat bahari kayak apa guru pian di SD, ya. Dipukul sidin, dicelengi sidin, dijewer sidin. Pian adalah merasa sarik lawan guru pian bahari, Pak. Adalah merasa sarik, merasa dendam. Ada. Tapi yang orang weh ini kenapa ya, Pak? Orang weh ini sedikit aja dipukul guru, lapor polisi. Keluar pasal hak asasi manusia. La ilaha illallah. Iya kalau lapor polisi, keluar hak asasi manusia. Nah anehnya kuitannya, Pak, kuitannya mendengar laporan bah ulun dijewer guru misalnya, ulun dipukul guru, kuitannya sarik lawan siapa? Sarik lawan guru, lalu melaporkan ke polisi. Maka keluarlah pasal hak asasi manusia. Subhanallah. Ini orang kada berkah ilmunya, Pak. Mohon maaf. Amun orang tua seperti ini, percayalah bahwa ilmu yang didapat anak tersebut tidak akan berkah. Laporkan gurunya ke polisi, ini kada berkah sama sekali. Subhanallah.
Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Isbir ala muril jafa min muallimin." Sabarlah engkau dalam menghadapi kerasnya seorang guru. Kerasnya seorang guru. Kami itu bahari waktu SD ada guru, Pak. Guru kami itu amun kada bisa membaca lah. Pukul sini pakai penggaris. Bahari kan ada penggaris kayu nang semeter itu nah. Jadi itu sudah berkali-kali berganti Pak penggarisnya. Kenapa? Patah. Pemukulan dipukulkan sidin patah. Jadi patah, paksa nukar pulang, patah, nukar pulang. Maka menukarnya murid patungan nukar pulang mana penggaris ada. Kada kawai ngarinya perlu. Lah. Tapi kami kada istilah dendam, sarik lawan sini kada. Malah kita merasa wah, nostalgia yang luar biasa, memori yang luar biasa, kenangan yang luar biasa. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dahulu subhanallah ada anak kekanakan ma'adu kepada kuitannya, bah ulun semalam dipukul guru. Oh kayak itu kah Jusiden, sini Jusiden lalu dipukul sidin pulang anak sidin. Ini ikam nang salah Jusiden, bukan guru, ikam nang salah, ikam nang salah. Maka begitulah jemaah yang dimuliakan Allah. Isbir ala muril jafa min muallimin. Ini pengalaman ahli ilmu seperti itu. Pengalaman. Jadi kada kawa di Islam, dan pengalaman itu akan terus terulang. Terulang. Isbir ala muril jafa min muallimin. Hendaknya engkau bersabar dalam menghadapi kerasnya seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena sesungguhnya gagalnya menuntut ilmu disebabkan karena seseorang itu lari daripada gurunya. Makanya orang dulu itu kalau dia duduk di majelis seorang guru, seorang muallim, maka dia tidak berpindah kecuali dengan izin daripada sang muallim tersebut. Izin daripada sang muallim tersebut. Mohon maaf saya ingin berpindah. Apakah diizinkan? Iya silakan kamu berpindah. Begitulah seterusnya. Kalau hari ini gonta-ganti guru dan lain sebagainya tanpa ada izin dari seorang guru. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal juhli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, pahitnya belajar sesaat, kada pernah sesaat pun. Nah, ini juga menjadi syarat, harus merasakan pahitnya belajar, pahitnya menulis, pahitnya membaca, pahitnya menghafal. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar tersebut, walaupun hanya sesaat, kata beliau, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka niscaya dia akan menderita, mengalami kebodohan sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya dia akan mengalami kebodohan yang akut luar biasa. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, barang siapa yang hilang masa mudanya tanpa diisi dengan belajar, kata beliau, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka hendaknya engkau bertakbir 4 kali disebabkan karena kematian jiwanya. Karena orang tersebut tidak pernah mengecap yang namanya belajar di waktu mudanya, maka sesungguhnya, kata beliau, orang tersebut adalah calon mati di masa tuanya. Mati di sini bukan mati meninggal dunia, tidak, tapi mati jiwanya, ya, mati jiwanya, karena jiwanya dipenuhi dengan kebodohan dan kebodohan. Nauzubillah min dzalik. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, sesungguhnya kemuliaan seorang pemuda, anak muda itu adalah dengan ilmu dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakuna la'tibara li hayatihi, karena seandainya dia tidak memiliki 2 prinsip ini, 2 pondasi ini, ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'tibara li hayatihi, maka kehidupannya tidak ada artinya sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa ulun sampaikan, salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.